perempuan baru saja melahirkan bayi 1 menit yang lalu di klinik bersalin. Umur kehamilan aterem, bayi yang menangis kuat, warna kulit merah, bayi mulai mencari puting susu. Setelah 1 jam dilakukan pemeriksaan antropometri dengan hasil BB bayi 3.800 gram, PB 56 cm, kulit lanugo sedikit, LK 34 cm, LD 35 cm. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Bayi baru lahir normal. B. Bayi baru lahir dismatur. C. Bayi baru lahir prematur. D. Bayi baru lahir postmatur. E. Bayi baru lahir dengan obesitas. Dan jawabannya adalah A. Bayi baru lahir normal. Alasannya karena berat badan lahir 2.500 sampai 4.000 gram, umur kehamilan 37 minggu sampai 40 minggu. Seorang perempuan baru saja melahirkan bayi 1 menit yang lalu di klinik bersalin. Umur kehamilan aterem, bayi menangis kuat, warna kulit merah, bayi mulai mencari puting susu. Setelah 1 jam dilakukan pemeriksaan antropometri dengan hasil BB bayi 4.000 gram, PB 56 cm, kulit lanugo sedikit, LK 30 cm, LD 35 cm. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Bayi baru lahir normal. B. Bayi baru lahir dismatur. C. Bayi baru lahir prematur. D. Bayi baru lahir postmatur. Jawabannya adalah A. Bayi baru lahir normal. Alasannya sama saja ya, seperti di soal yang pertama tadi. Soal selanjutnya, bayi laki-laki lahir di BPM dengan lahir spontan, aterem, letak belakang kepala, BB lahir 2.300 gram, tinggi badan 45 cm. Saat lahir bayi menangis kuat, refleks menghisap baik, gerakan aktif, warna kulit merah jambu. Apakah diagnosis pada kasus bayi tersebut? A. Neonatus cukup bulan kecil masa kehamilan. B. Neonatus kurang bulan kecil masa kehamilan. C. Neonatus cukup bulan sesuai usia kehamilan. D. Neonatus kurang bulan sesuai masa kehamilan. E. Neonatus kurang bulan. Jawabannya adalah A. Neonatus cukup bulan kecil masa kehamilan. Alasannya yaitu bayi yang lahir cukup bulan dengan berat badan lahir kurang dari normal. Soal selanjutnya, bayi laki-laki lahir di BPM dengan lahir spontan, aterem, letak belakang kepala, BB lahir 2.300 gram, tinggi badan 45 cm. Saat lahir bayi menangis kuat, refleks menghisap, bayi gerak aktif, warna kulit merah jambu. Perawatan apakah yang dapat dilakukan pada bayi tersebut? A. Segera memandikan bayi. B. Mengubah posisi bayi setiap 8 jam. C. Perawatan metode kanguru. D. Melakukan tindakan transfusi tukar. E. Melakukan tindakan fototerapi. Jawabannya adalah C. Metode kanguru. Alasannya, membuat kondisinya lebih kuat dan stabil. Metode kanguru juga baik untuk meningkatkan fungsi organ tubuh bayi prematur. Seorang bayi perempuan lahir spontan 1 jam yang lalu di rumah sakit. Hasil anamnesis, gerakan aktif, berat badan 2.500 gram, panjang badan 45 cm, pernapasan 50 kali per menit, dengan usia kehamilan saat lahir 37 minggu. Hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan, daya hisap kuat, refleks hisap bagus. Hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan, daya hisap kuat, refleks hisap bagus, frekuensi jantung 120 kali per menit, suhu tubuh 37 derajat Celcius. Rencana asuhan apakah yang harus diberikan pada bayi pada kasus tersebut? A. Rawat gabung. B. Berikan oksigen. C. Berikan antibiotik. D. Berikan kortikosteroid. E. Rawat dalam inkubator. Jawabannya adalah A. Rawat gabung. Alasannya, karena meningkatkan ikatan batin antara ibu dan bayi, meningkatkan kualitas tidur bayi, meningkatkan keamanan bayi, mengurangi resiko infeksi. Soal selanjutnya,
Seorang bayi perempuan lahir spontan 1 jam yang lalu di rumah sakit. Gerakan aktif, berat badan 2.500 gram, panjang badan 45 cm, pernapasan 50 kali per menit, dengan usia kehamilan saat lahir 37 minggu. Hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan, daya hisap kuat, refleks hisap bagus, frekuensi jantung 120 kali per menit, suhu tubuh 37 derajat Celcius. Rencana asuhan apakah yang harus diberikan pada bayi pada kasus tersebut? A. Berikan oksigen. B. Berikan antibiotik. C. Berikan kortikosteroid. D. Rawat dalam indikator. E. Rawat gabung dengan ibunya. Jawabannya adalah E. Rawat gabung dengan ibunya. Kenapa? Alasannya, agar ibu dapat menyusui bayinya sedini mungkin. Agar ibu dapat melihat dan memahami cara perawatan bayi yang benar, merawat bayinya sendiri selagi ibu masih dirawat di rumah sakit, agar suami dan keluarga dapat mendukung dan membantu ibu dalam menyusui dan merawat bayinya secara baik dan benar. Ibu mendapatkan kehangatan emosional karena ibu dapat selalu kontak dengan buah hatinya. Soal selanjutnya. Seorang bayi perempuan lahir spontan 1 jam yang lalu ditolong oleh bidan. Aktif, menangis, warna kulit merah, BB 2.400 gram, PB 48 cm, pernapasan 40 kali per menit, dengan usia kehamilan saat lahir 36 minggu. 30 menit kemudian terjadi penurunan suhu sampai 36 derajat Celcius. Apakah tindakan bidan pada masalah tersebut? A. Rujuk segera. B. Rawat gabung. C. Membendong bayi. D. Metode kanguru. E. Memasukkan inkubator. Jawabannya adalah D. Metode kanguru. Alasannya, metode ini merupakan metode perawatan bayi yang dilakukan dengan cara memposisikan atau menggendong bayi di dada, sehingga terjadi kontak langsung antara kulit bayi dengan kulit ibunya. Metode ini juga berfungsi untuk meningkatkan pemberian ASI secara langsung. Seorang bayi laki-laki baru saja dilahirkan di BPM secara spontan. Bayi menangis kuat, kulit kemerahan dengan bergerak aktif. Kebutuhan ASI yang diperlukan oleh si bayi tersebut adalah A. Perawatan tali pusat, B. ASI eksklusif, C. Boarding attachment, D. Perawatan kuku, E. Memandikan bayi. Jawabannya adalah C. Boarding attachment. Alasannya adalah sebuah peningkatan hubungan kasih sayang batin antara orang tua dan bayi. Hal ini merupakan proses interaksi yang dilakukan terus-menerus antara bayi dan orang tua yang bersifat saling mencintai. Manfaatnya yaitu membantu si kecil belajar berkomunikasi, mendengar, dan berperilaku yang baik. Soal selanjutnya. Seorang bayi lahir di BPM dengan masa gestasi 33 minggu. Hasil pemeriksaan fisik, nilai Apgar skor bayi 7, berat badan lahir bayi 2.100 gram, PB 48 cm, temperatur 35 derajat Celcius, pernapasan 60 kali per menit. Apakah tindakan yang paling efektif dalam menangani kasus di atas? A. Membungkus dengan kain bersih dan kering. B. Melakukan rangsangan taktil. C. Melakukan rawat gabung. D. Memberikan oksigen nasal. E. Melakukan resusitasi. Jawabannya A. Membungkus dengan kain bersih dan kering. Alasannya, untuk mencegah bayi kehilangan panas tubuhnya dan menjaganya tetap hangat. Hal ini penting karena bayi baru lahir berisiko mengalami hipotermi yang berbahaya bagi kesehatannya. Dengan membungkus bayi dengan kain bersih dan kering, membantu menjaga suhu tubuhnya, mencegahnya kedinginan. Seorang bayi lahir di BPM dengan masa gestasi 34 minggu, hasil pemeriksaan fisik, nilai Apgar, skor normal, berat badan lahir bayi 2.400 gram, PB 40 cm, 47 derajat, pernapasan 60 kali per menit. Apakah tindakan yang paling tepat pada bayi di atas? A. Mempertahankan suhu tubuh. B. Mempertahankan oksigenasi. C. Memenuhi kebutuhan nutrisi. D. Mencegah dan mengatasi infeksi. E. Mengatasi hiperbilirubinemia. Jawabannya adalah A. Mempertahankan suhu tubuh. Alasannya,
Karena jika suhu bayi rendah mengakibatkan proses metabolik dan fisiologis melambat, kecepatan pernapasan jantung melambat, tekanan darah rendah, dan kesadaran hilang sehingga jika tidak ditangani dapat menimbulkan kematian. Oleh karena itu, WHO merekomendasikan asuhan untuk mempertahankan panas dalam asuhan bayi baru lahir. Nyonya L datang ke Posyandu tanggal 7 Mei 2012 untuk memeriksakan usia bayinya. Lina lahir tanggal 1 Desember 2011 di BPS dengan berat badan lahir 3.125 gram, panjang badan 51 cm. Asupan nutrisi yang diberikan untuk bayi Nyonya L sebagai bentuk attachment adalah A. ASI eksklusif, B. Bubur susu tambah ASI, C. Bubur nasi tambah ASI, D. Nasi lembek tambah ASI, E. Nasi dewasa. Jawabannya adalah A. ASI eksklusif. Alasannya, pemberian ASI saja tanpa memberikan tambahan makanan atau minuman lain pada bayi usia 0 hingga 6 bulan. Pentingnya ASI bagi kesehatan bayi yang baru lahir adalah hal yang tidak bisa digantikan dengan air tajin ataupun susu formula dan diberikan selama 6 bulan secara eksklusif, agar pertumbuhan dan perkembangan bayi dapat tercapai secara optimal. Baiklah, sampai di sini pembahasan soal hukum, teman-teman. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.